Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi tentunya di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Dan kali ini kita sedang berada di Masjid Nur Setiasih, Tambun, Bekasi. Sudah hadir juga dua majelis taklim. Yang pertama ada majelis taklim Nur Setiasih, Bekasi. Waalaikumsalam. Berarti ngajinya memang di sini ya, tuan rumah ini ya. Alhamdulillah, kerudungannya juga bagus banget. Udah lunas belum, Bu? Mana bonnya kalau ada. Yang berikutnya adalah majelis taklim Raudatul Ummahat Tambun Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ini walaupun warnanya nggak sama, tapi nggak kelihatan seragam ya. Iya. Banyak cabutan ini kayaknya. Ya. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang harta tak berkah bisa menyeret ke neraka. Sudah hadir juga tamu istimewa kita, Putri Muslimah tahun 2017. Apalagi seorang istri yang solihah. Syifa Fatimah. Assalamualaikum Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Wow. Karena Putri Muslimah jadi bagaikan peri baru turun dari kayangan. Ya, sehat ya Syifa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan karena sudah hadir di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau curhat. Udah ada Ustadz Pantun di sini. Iya. Jangan curhat-curhat sama Mama Dedeh ya. Kalau cerita itu buat sama Ustadz Pantun. Silakan Syifa. Iya, jadi sesuai tema Pak Ustadz, Syifa mau, kok bisa sesuai tema ya? Nggak tahu ya itu. Jangan-jangan kita lagi syuting? Jangan-jangan kita lagi syuting ya. Diambil. Iya. Udah Silakan. masuk ya jok Ya, bapak-bapaknya? Bisa ya Jo. Ya udah paham kan? Udah paham. Silakan. Udah paham. Iya. Enggak jadi nanya. Jadi. Oh, jadi ya. Jadi gini Pak Ustadz, Syifa kan pernah baca di sosmed, scroll TikTok gitu. Katanya kalau seseorang cari uang, dapat hartanya itu dari hal yang tidak baik, yang salah, itu sudah dipastikan Allah bakal ngambil cepat dan dengan cara apapun. Bahkan ini pengalaman Syifa, nemu uang di jalan, pernah. Nggak seberapa banyak sih Syifa kantongin lah. Nggak begitu lama dari itu Syifa mengalami musibah dan ngeluarin uang yang lebih banyak dari yang Syifa temu gitu. Itu kenapa bisa kayak gitu ya Pak Ustadz? Baik, langsung udah? Silakan. Oke. Pemirsa barakallah dimanapun Anda berada. Jadi Syifa yang bertanya dan juga buat kita semua. Karena Nabi menjawab lewat bahasa sabdanya. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging nabata minal haram yang tumbuh daging dalam anggota tubuh kita di mana yang kita masukkan minal harami dari ikhtiar yang haram, korupsi, mencuri, ya, nyolong, ngerampok. Nemu? Ya, ini kan dari yang haram dulu. Oh yang haram oke. Ya. Tenang ya Syifa ini dari haram. Ya. Maka yang pantas memakannya nanti itu daging itu adalah api nerakanya Allah. Dan urusan mencuri, urusan yang boleh ngambil, nyolong, korupsi, sampai seorang Nabi kita Muhammad SAW berani bersumpah, wallahi lau anna Fatimah binta Muhammad sorokot laqata'tu yadaha. Demi Allah kata Rasulullah, sekiranya putriku mencuri, ini perandaian, begitu Nabi tidak sukanya sama orang yang boleh ikhtiarnya mencuri, korupsi, ngambil, lantas diberikan nafkah buat keluarganya. Apa kata Rasulullah? Sekiranya putriku Fatimah, jelas bintinya Muhammad, mencuri, akulah orang yang akan langsung memotong tangannya. Jadi nggak ada nilai kebarokahannya sih Pak. Nah itu bisa aja nanti yang dikeluarkan akan lebih dari itu. Nah adapun barang temuan yang tadi
Ya, Nemu udah di tanyakan. jalan, ya. Nah, itu dalam bahasan fikih namanya lukoto, Artinya? barang temuan. Oke. Ya, nah ini barang temuan ini Siva di saat kita menemukan dompet di jalan udah. Di kantong orang, kalau nemunya di kantong orang? Nyopet itu ya? Enggak juga. Apa? Kalau di kantong orangnya suaminya. Oh iya. Itu boleh ya Ustaz? Boleh itu? Boleh kalau Oh, itu. boleh. Ya. Baik. Tapi bilang. Gitu. Bukan nemu dong, minta akhirnya ya. Oke, ini yang nemu. Yang nemu di jalanan ini kayak Nah, Siva ya. jadi kalau kita nemu di jalan, ternyata begitu kita nemu dompet, ya Allah, uangnya dolar semua tuh, Jing. Iya. Ya, dolar beneran. Dolar Amerika. Iya, Ya. atau Singapura. Iya. Ya tetap masih ada nilainya lah. Ya. Gitu, bukan cheater bukan. Bukan, mana ada dolar Citarum. Tambun baru ada ya, mata uangnya dolar ya tamunya. Nah, itu sih Pak, jangan langsung dipakai. Ya kalau misalkan nemu di masjid, serahkan kepada DKM masjid, biar nanti mereka yang bertanggung jawab. Nah itu ting dalam aturan Islam, juga yang memegang amanah barang temuan itu tidak boleh langsung dipakai, ditunggu sampai 90 hari. Oke. Nah nanti sekiranya memang tidak ada yang datang buat mengambil, yang mengaku ini barangnya punya dia, maka nanti dalam agama Islam diatur bisa saja itu dijalankan. Contoh kalau misalkan di masjid diamalkan untuk kemaslahatan agama yang pahalanya diniatkan untuk Orang yang yang hilang. punyanya. Apa yang nemu? Pahalanya. Bukan yang punyanya. Oh, yang punya. Kirain emang nemu di mana sih Siva waktu itu? Di kantong, nggak di kantong, di jalan. Di jalan ya. Tapi kayak Siva ngerasa nggak seberapa gitu loh Pak Ustadz. Berarti orangnya nggak ikhlas gitu ya? Ya maksudnya kayak merasa kehilangan gitu. Ya bukan, kita tidak boleh husnuzon demikian. Intinya berarti di saat memang hilang dari kantong kita itu kelalaian kita. Karena di saat kita mengambil barang temuan itu ada dua niat Cing. Oke. Memang mengambil niatnya untuk mengamankan. Ya. Memang mengambil, waduh mumpung gak ada orang nih. Nah yang itu yang gak bagus. Iya. Kalau langsung masukin kotak amal doang? Ya, kalau sifatnya memang yang ya nominalnya di atas Ceban lah, ceban. ya di bawah 100.000, Ya. ya itu silahkan saja. Tapi kalau sifatnya nominalnya yang sangat berharga, Ya. itu baiknya kalau Anda memang tidak bisa yakin menjaganya, serahkan kepada siapa nih yang kita yakin dia amanah untuk menjaga barang temuan tersebut. Oh iya. Pantesan tadi tuh di depan si Melon. Ya, Kayak lagi nyari-nyari sesuatu kan. Nyari apaan lo Lon? Nyari duit. ya. Gocapan apa cepean? Ya berapa aja namanya juga nyari gitu. Tahu nemu. Ya kan alhamdulillah namanya nyari ya. Mang Aek makan pepaya. Apa? Seaek Buya. Oke baik, siapa yang mau nanya Bu? Silakan dari Nur Setiasi, Pondok Bambu. Bukan ya? Ustadz geli banget kalau saya salah lokasi. Dari Tambun ya, saya tahu Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syamsiatul Munawwaroh Ya, dari Majelis Taklim Nur Setiasi, Tambun, Bekasi. ya. Mau bertanya Pak Ustadz, Silakan. kan amal ibadah kita selama di dunia itu nanti di akhirat akan ditimbang ya, betul ya Pak Ustadz ya? Ya. Nah pertanyaan saya, apakah harta yang kita punya di dunia ini akan diperhitungkan? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam harta, ya, umur, ilmu itu semua di dalam hadis disebutkan oleh baginda Rasul. Harta malah ditanya dua macam Ibu. Dari mana dan kemana? Ya. Dapatnya dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Kalau ilmu nggak ditanya dari mana dapatnya, tapi kemana ilmu kamu amalkan. Ya. Nah makanya untuk bunda yang bertanya, Samsiatul Munawwaroh, Namanya bagus banget ya. bagus.
Iya. Matahari yang selalu memancarkan cahaya. Kayak Madinah Al-Munawwaroh. Ya, ya. Jadi urutan nabi-nabi yang ada, makanya yang paling belakang masuk surga Nabi Allah Sulaiman. Karena hartanya paling banyak. oh, dihitung jadi di sana. Dihisapnya itu paling lama. Oke. Ya mudah-mudahan ya yang Bu Samsia tanyakan juga buat kita, yuk harta kita yang sudah kita punya, yang kita miliki, tolong betul-betul kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya kemaslahatan agama kita. Iya. Begitu Ibu Samsiatun Munawwaroh. Munawwaroh. Wah, begitu. Baik, kita harus jeda sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Kita masih membahas tema tentang harta tak berkah bisa menyeret ke neraka. Masih ada di Masjid Nur Setiasi Bekasi dan masih bersama tamu istimewa kita ada Syifa Fatimah. Nah, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih sebenarnya ya. Ini ada info dari Liputan 6 tentang makin menggila begal rampas motor penjual di pinggir jalan. Kita akan saksikan dulu, nanti kita akan minta tanggapan dari Ustadz Pantun. Ya, itu dia tentang begal yang sekarang kayaknya semakin menggila. Itu gimana tuh Ustadz? Ya, ini bukan hanya tugas Ustadz ya sebagai penyampai berita agama, yang dimana juga tugas untuk aparat ya penegak hukum, dan juga tugas kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Karena udah praktek di lapangan hampir rata-rata yang kegap, yang ketangkep tuh anak-anak baik. Kegap lagi ngomongnya Ustadz. Gaul banget, kegap lagi, ketangkep ya. Tahu-tahuan kegap nih Ustadz nih. Silakan Ustadz, yang kegap tuh di mana dia? Iya. Begal yang kegap kenapa? Hampir rata-rata Ibu, anak-anak yang ketangkep tuh yang korban mereka yang membegal itu anak-anak usia di bawah 20 tahun. Anak-anak remaja, anak-anak ABG yang lagi proses pencarian jati dirinya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat konsep Al-Qur'an surat ke-66, 66, juz ke-28, 28, ayat ke-6. 6. Itu di belakang. Ibu udah ketawa aja. Bukannya sombong, bukan apa Bu, pakai bahasa Inggris. Karena penonton Barakallah tuh bukan cuma dari Tambun. Itu dari berbagai belahan dunia. Sipa kira Sipa juga kayaknya, aduh jok bapak-bapak diulang mulu. Karena kita udah mendunia Bu, ini sampai ke Kanada. Itu yang tua. Yang muda siapa namanya Bu? Nggak ada. Udah hafal sampai. Silakan Ustaz ya. Ya, ini tugas kita sebagai orang tua, udah Abdel, Ya. karena kata Quran perihal rumah tangga, perihal keluarga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan juga keluarga kamu jangan sampai menjadi bahan bakar api nerakanya Allah. Nah, jadi tadi berita yang kita dapatkan, kemudian juga tadi saya sampaikan rata-rata mereka yang tertangkap anak-anak usia remaja. Berarti ada apa di sini masalahnya? Berarti problemnya kurang memahaminya mereka, pemahaman agama di dalam hati mereka. Karena memang udah dengan kecanggihan teknologi, kemajuan zaman, cuman juga dekadensi untuk moral ini rada sedih kita. Dulu zaman kita kecil, ya itu Masya Allah. Belum gede. Gak usah. Maksudnya pendalaman pemahaman agama nih. Iya. Itu dari habis maghrib Bu, nggak berani kita kemana-mana sebelum ada pengajian. Iya benar. Ya. Selesai jam berapa? Disambung nanti isya berjamaah, bahkan ngaji lagi. Ya. Coba di sini sekarang kita dengarkan dari rumah ke rumah, ya tetangga yang satu di mana anaknya paling kemana? Yuk kita ngumpul yuk mabar. Apaan? Main game bareng gitu. Nah. Ya. Mabar juga tahu dia, ke gap tahu.
Iya. Nah, ini PR buat kita sebagai orang tua Ya. yang kalau misalkan buat kedepannya, yuk bahasanya ke rumah mertua nenteng colenak. Cakep, Duduk di taman bersama tamu. cakep, Orang tua yang sayang anak, cakep, bekali mereka iman dan ilmu. cakep. Oke, baik. Siva, ada yang mau ditanyakan? Iya Pak Ustadz, kalau ada orang yang bersedekah tapi tuh kelihatannya gak ikhlas gitu. Ria, suka di-share-share aja di sosmed dan masih mikirin nominalnya, berapa jumlahnya, terus juga berharap ada imbalan gitu. Itu tuh orangnya bisa terseret ke dalam api neraka enggak ya Pak Ustadz? Oke, Syifa tahu dianya nggak ikhlas, emang cerita sama Syifa bagaimana? Ria gitu. Ria suka ngeliat-ngeliatin gitu. Iya. Ya Padahal udah. Ria istri saya. Ngapain nyebut-nyebut Ria itu istri saya? yang di Senayan ya? Hah? Ya di Senayan. Yang di sana itu taman depannya, Taman Ria. Oh, iya. Ria itu yang apa ya? Yang demam ya? Yang Kena ini nyamuk itu kan? nyamuk. Malaria. Ria itu yang Enes. Yang boneka ya? Enes ya. Ya silakan lanjut, ntar kita ngomongin istri saya nih. Ya, pertama buat kita di saat kita menyaksikan teman-teman kita yang mereka suka nge-share, apakah Jumat berbagi, Jumat sedekah, Jumat barokah, di-share di Instagram, di-share di Facebook, kemudian dijadikan story, kemudian dijadikan status WhatsApp. Pertama, kedepankan hati kita untuk husnuzon. Ya. Ya, positive thinking. Karena bisa jadi pengalaman yang terjadi sih Pak, Ustadz melakukan beginian, itu yang terjadi rata-rata yang mengomentari status WhatsApp, Ustadz itu tiap minggu ya. Kenapa? Gimana ya Ustadz kalau mau ikutan? Bukannya tiap Jumat Ustaz? Ya maksudnya seminggu sekali. Oh seminggu. Iya, iya, iya. Ya, Iya, Iya, kan iya. Jumat berkah. Iya. Tapi tiap minggu. hari Jumat, tapi seminggu sekali. Ya, selingan doang ini Ustaz. Ya, Ya, ya. itu banyak yang seperti itu. Atau kadang-kadang udah mencontoh. Ya. Ustaz saya pengen deh di kampung saya buat begitu. Ayo mulain saya bilang gitu. Akhirnya jadi mengikuti dia. Nah kira-kira yang seperti itu jadi media dakwah nggak itu? Iya. Nah ya tapi memang kalau misalkan memang sungguh-sungguh saya mah share gini emang saya niatnya pamer baru. Nah kita oh dia ria gitu kan. Iya. Nah, bukan istiar, Bukan. bukan. Nah, selama tidak ada seperti itu, enggak masuk ranah kita untuk memponis dia itu bukan karena Allah. Iya. Maksudnya dia ria. Istri saya. Kita berhusnuzon aja ya. Ya, husnuzon. Nah, jadi intinya Syifa, sedekah terang-terangan bagus, sedekah sembunyi-sembunyi bagus. Yang enggak bagus, diam-diam enggak sedekah, nyinyir sama yang sedekah. Ya. Ya. Begitu. Oke, baik. Siapa lagi yang mau nanya, Bu? Boleh dari Raudatul Ummahat Kalibata. Pasti ketawa karena rumahnya. Kalibata kan zaman dulu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Majelis Ta'lim Raudatul Ummahat Tambun. Ya. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Ustadz, mengapa ada sebagian orang yang sudah diberikan rezeki atau harta yang cukup atau bahkan berlebih dari Allah, tapi kadang merasa belum cukup, belum puas gitu. Bahkan merasa kurang terus. Nah, namun Allah juga terus menambah rezeki orang tersebut. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah harta atau rezeki yang Allah kasih itu nikmat atau ujian dari Allah Ustadz? Ya. Terima kasih. Baik Anissa. Baik, di Quran surat ke-64, 64, juz ke-28, 28, yes. ayat ke-14 dan 15. 14 and 15. Mantap. Oke. Gak usah dijelasin ya Bu. Udah tahu ya. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Ketahui oleh kamu wahai semua hamba-hamba Allah bahwasanya harta dan anak-anak kamu adalah fitnah, ujian. Nah, di sini bisa menjadi penyebab kita untuk makin ingat kepada Allah. Bisa juga dengan harta dan anak-anak kita makin jauh kepada Allah. Di saat kita lupa dengan Allah, padahal harta nggak ada cukup-cukupnya. Udah punya kontrakan 1, pengen 2. Udah punya kontrakan yang banyak, pengen nambah lagi di lapak yang berbeda. Udah punya mobil yang terbaru, pengen punya lagi. Maka di situ orang yang demikian udah terkena penyakit hubbud dunia. Terlalu cinta dengan dunia. Ustadz kok kelihatannya dia makin nambah aja. Yang seperti itu berarti yang kedua gimana? Mereka sama Allah yang demikian lagi diulur. Bahasa agamanya namanya istidraj. Ya. Jadi tolong nih buat kita semua yang usaha kita makin lancar, bisnisnya makin sukses, harta terus makin bertambah, tolong pandai-pandai mengkaji diri. Ini saya lagi diulur, diambulin, apa termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Itu. Ya, begitu Ibu Anissa. Oh, belum Ibu ya, masih Bapak ya. Karena perempuan jadi saya panggilnya Ibu, bukan artinya saya menganggap Ibu tua, tapi penghormatan. Tapi nggak muda. Pakai penghormatan aja ya. Mbak Anissa dari Tambun Selatan. Oke. Ini masih banyak yang mau nanya tapi waktu kita sudah habis jadi kita cukupkan saja di sini. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu di episode-episode selanjutnya ya. Dan terima kasih Siva sudah hadir di sini. Salam buat keluarga, mudah-mudahan sehat selalu ya.